sekarang kita ini gimana sih supaya bisa bertahan di dunia yang cepat ini gitu? Wah, ini fenomenanya mau dibahas dulu nggak nih? Iya, fenomenanya gitu kan. Karena gini, kemarin Ada apa Mas Iwan? kemarin mungkin teman-teman juga ngelihat gitu di sosial media, ada job fair di Bekasi yang dihadiri lebih 25.000 kalau nggak salah. 25.000 orang. 25.000 orang. Pencarian kerja yang digelar dan di kawasan Bekasi, Cikarang Jawa Utara, Barat Kabupaten saling Bekasi, berdesakan Jawa Barat, memasukkan laporan pekerjaan. Dan ternyata jobnya cuma ada 2.000 kalau nggak salah, ada job vacant itu ada 22.000 Di Bekasi sini kan? Bekasi ini kalau nggak salah kemarin Weekend ya? Iya, weekend kemarin. Oh. Nah itu kan jadi kayak wow, fenomenanya besar juga ya. Nah kita nih gimana sih untuk menghadapi di area yang cepat seperti ini gitu? Halo teman-teman Kedamaian ID. Yeay, kembali lagi nih kita di Carpool Podcast di Kedamaian ID. Kita baru banget mau berangkat. Yes. Manfaatin waktu buat ngobrol direkam. Betul. Daripada kita ngobrol-ngobrol doang, kita ke kiri nih ya. Yes. Nah, daripada kita ngobrol-ngobrol doang tapi malah teman-teman juga nggak kebagian gitu ya. Karena saya tuh baru dapat ini nih kemarin, jadi ada ini Mas Fadli. Jadi kemarin itu karena ada fenomena sih, nanti akan saya ceritakan fenomenanya, tapi ini menjadi saya bikin penasaran gitu. Ternyata kita tuh harus ada namanya karir resilience gitu ya, tentang bagaimana kita bisa bertahan gitu ya dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat saat ini dalam karir kita gitu. Nah, contohnya gini, kenapa saya juga ngebahas ini karena beberapa waktu terakhir gitu ya, banyak banget PHK massal dan masih berlanjut loh Mas Fadli. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu juga akan melakukan PHK besar gitu. Besar-besaran gitu kan. Karena perubahan teknologi yang semakin maju, Iya. kemudahan automation segala macam itu juga. Beberapa karir contoh kan mungkin dulu meme ya, kayak misalkan nanti copywriter akan hilang, bahkan juga kemarin dibahas sama Mas Fadli, bahkan dokter pun sudah bisa dianalisa oleh AI gitu. Betul. Ya, itu mengerikan sekali gitu kan. Nah, itu juga ternyata masuk di karir resilience gitu. Yes. Nah, perubahan-perubahan itu. Nah, sekarang kita ini gimana sih supaya bisa bertahan di dunia yang cepat ini gitu? Wah, ini fenomenanya mau dibahas dulu nggak nih? Iya, fenomenanya gitu kan. Karena gini, kemarin ada apa Mas Iwan? Nah, kemarin mungkin teman-teman juga ngelihat gitu di sosial media, ada job fair di Bekasi yang dihadiri lebih 25.000 kalau nggak salah. 25.000 orang. 25.000 orang. Pencarian kerja yang digelar dan di kawasan Bekasi, Cikarang Jawa Utara, Barat Kabupaten saling Bekasi, berdesakan Jawa Barat, memasukkan laporan pekerjaan. Dan ternyata jobnya cuma ada 2.000 kalau nggak salah, ada job vacant itu ada 22.000 di Bekasi sini kan? Bekasi ini kalau nggak salah kemarin weekend ya? Iya, weekend kemarin. Nah itu kan jadi kayak wow, fenomenanya besar juga ya. Nah kita nih gimana sih untuk menghadapi di area yang cepat seperti ini gitu? I see. Nah itu yang pengen tanyain. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, kalau teman-teman mau tetap jadi survivor gitu ya, jadi orang yang selamat dari krisis ini, teman-teman perlu punya resilience key mungkin gitu kali ya. Wah, jadi kayak daya tahan, kunci untuk daya tahan di era krisis kayak gini sebetulnya. Jadi krisis pekerjaan, krisis ekonomi, krisis keadaan kita di sekitar lingkungan kita lah ini kan semakin menjadi-jadi ya. Yep. Sebetulnya nggak seburuk itu juga kalau teman-teman bisa ambil alih kesadarannya untuk membangun diri kita. Jadi emang harus diambil alih Mas Iwan, karena kalau tenggelam nih nggak bisa. Nah, paling nggak ada 3 kunci nih untuk kita bisa bahas sama teman-teman ya, tentang yang namanya resiliensi untuk karir atau daya tahan teman-teman terhadap karir lah, karir lah, menghadapi karir gitu gimana. Nah, yang penting banget adalah teman-teman ketika teman-teman mau bertahan dan tetap survive dan tetap naik karirnya gitu ya, teman-teman perlu punya yang namanya learning agility. Ini lebih tepatnya mungkin agility kali ya, bukan ability. Jadi kalau kemampuan belajar semua orang mampu, tapi daya tahan dan keluasan kita untuk belajar itu agile, itu penting gitu.
Jadi learning agility. Yang kedua, kita perlu punya skill problem solving, ya kan? Yang ketiga, kita perlu punya kecerdasan emosional terhadap karir. Ini juga penting I nih. see. Gitu ya. Jadi 3 hal ini kita mungkin breakdown dikit satu-satu kali ya. Yap. Jadi yang namanya agile itu teman-teman, itu adalah kondisi di mana teman-teman itu punya kemampuan untuk cepat belajar. Semangat untuk ngalamin pengalaman baru misalnya. Jadi pengalaman baru diterapin di berbagai situasi yang berbeda, itu penting banget. Jadi bukan sekedar pinter doang teman-teman, gitu Mas Iwan, tapi gesit. Gesit ini karena juga harus nih. adaptif ya. Harus adaptif, betul. Makanya luwes tadi saya bilang. Jadi kayak konsep belajar ketika kita mengembangkan sebuah skill buat tujuan kita kerja atau karir, itu nggak cuman dengan sekedar gue udah pinter kok, wah nggak bisa. Di era yang sangat cepat, di industri yang begitu cepat berubah seperti ini, teman-teman perlu punya perlu punya agility itu tadi, gitu. Perlu agile itu tadi. Bener. Gitu. Dan juga harus teachable juga kalau misalnya diajarin sama orang gak sih? Teachable itu udah skill dasar yang harusnya dimiliki. Harus bisa semua orang. Itu cara nyalip antrian tuh gitulah. Iya. Ya. Ini antrian kalau kita ngomongin job fair, wah ada puluhan ribu orang selain dirimu yang ikutan ngelamar. Nah, ini cara nyalip antriannya tuh gini. Oke. Jadi perlu agile gitu. Perlu agile dan juga apa tadi saya bilang apa namanya? Perlu teachable ya. Karena kan gini juga, itu yang buat kenapa nyalip orang, karena orang banyak diajarin nggak mudeng-mudeng kayak gitu-gitu ya. I see. Ya itu cuman karena kita perlu memiliki kerendahan hati untuk belajar sih. Gitu. Kita nggak bisa dengan gue udah pinter kok, gue udah tahu lah itu mah. Tahu gue mah. Tahu tapi nggak dilakuin kan susah juga, Pak. Itu bikin kita ketinggalan. Iya, benar. Itu ngomongin tentang learning agility ya. Learning agility. Terus problem solving. Nah, problem solving ini yang seperti apa? Kalau kita ngomongin karir, kita ya teman-teman tahu lah pasti ya, di mana-mana udah diajarin yang namanya kita perlu punya skill problem solving itu penting. Jadi skill-skill kayak misalnya berpikir jernih, sistematis, teman-teman perlu kreatif misalnya gitu ya dalam menghadapi semua tantangan, terutama di kondisi yang dimana memang tekanannya lagi tinggi banget nih. Gitu. Di era informasi yang sangat cepat tapi sebagian-sebagian nggak lengkap. Teman-teman perlu punya skill problem solving untuk melengkapi puzzle-puzzle yang bolong di mana-mana. Nah, itu tuh yang bikin orang akhirnya jadi tertarik untuk kerjasama sama Anda. Gitu. Jadi karena berpusat kepada solusi ya. Ya. Gitu ya. Solutif gitu. Jadi nggak berkutat. Iya. Solutif, yes. Iya benar juga. Gue baru mencernanya. Karena gini, karena banyak orang berkutat siapa yang salah. Di permasalahan aja gitu, nggak zoom out, tidak mencari solusi. Oke. Solusi oriented. Nah, itu benar. Itu gila bener sih. Bener. Itu juga salah satu menyalip antrian ya. Gitu. Menyalip antrian. Nah, yang ketiga nih yang paling penting. Kalau kita ngomongin tentang EQ ya, ngomongin tentang emotional intelligence, teman-teman, ini yang jarang banget dimiliki sama orang di era sekarang. Justru di era dimana kita era sangat melimpah, banyak orang jadi males, banyak orang jadi nggak bisa meregulasi perasaan atau emosinya. Nah, ini nih EQ yang saya maksud ini, kemampuan untuk kita memahami, mengelola dan mengarahkan emosi diri sendiri dan juga emosi orang lain. Wah, sampai ke orang lain juga. Ke orang lain juga gitu kan. Ya, misal teman-teman interview kan teman-teman juga perlu manage emosi lawan bicara. Benar. Ke atasan ke bawahan teman-teman perlu jaga pola komunikasi yang baik. Kan semuanya sama. Jadi penting banget untuk bisa jaga koneksi sosial kita. Terus ada ya kan. Terus kemampuan kita untuk networking atau kolaborasi misalnya. Terus buat kita secara personal ketahanan mentalnya juga sama. Nah, itu semua EQ dah. Gitu. Jadi itu penting dijaga. 3 hal ini aja udah, ini kuncinya. 3 hal itu. Nah, tapi bagaimana untuk meningkat, membangun untuk skill-skill itu gitu? Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan.
Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Contoh sederhananya mungkin ya untuk membangun ketiga-tiganya mungkin. Iya, Oke, ketiga-tiganya. kita kasih contoh satu-satu deh. Kalau kita ngomongin tentang learning agility misalnya gitu ya, teman-teman bisa bikin program-program sederhana untuk membangun diri teman-teman semua dan langsung bisa dikerjain. Oke. Jadi kayak misalnya gini, kalau kita ngomongin tentang daya tahan belajar kita dan agility-nya kita gitu ya, bisa teman-teman dengan bikin kayak weekly reflection misalnya. Oke. Nah, jadi setiap minggu teman-teman refleksi gitu di sesi yang teman-teman nyaman, apa yang kira-kira seminggu ini udah gue pelajarin. Oke. Seminggu ini gue dapat apa ya? Pertumbuhan diri gue apa aja ya seminggu ini ya? Oke. Jangan sampai rugi banget kan nggak bertumbuh apa-apa Iya, gitu. Pasti ada, cuman kadang-kadang kita nggak review jadi nggak berkembang. Oke. Gitu. Jadi itu satu. Terus misalnya bisa juga teman-teman coba dari point of view agile-nya adalah coba bikin satu project baru, kerjain di luar zona nyaman teman-teman. Gitu. Oke. Jadi emang keluar zona nyaman gitu. Maksudnya di luar rutinitas kita sehari-hari. Di luar rutinitas kita sehari-hari. Yes. Bisa misalnya teman-teman sebagai karyawan kantoran coba project misalnya di Car Free Day ngapain kek. Gitu. Sesuatu yang berbeda dari rutinitas kita biasanya. Nah, di sini teman-teman akan punya kesempatan untuk misalnya gabung ke komunitas mentoring atau komunitas belajar misalnya. Ini point of view learning agility-nya nih ini banget nih, kental banget jadinya. Jadi bertumbuh lagi. Nah, gitu. Jadi itu contoh ngembangin skillnya. Jadi learning agility itu skill yang bisa diasah, dikembangin. Gitu. Itu contoh-contohnya. Apalagi yang kedua tadi apa? Problem solving. Problem solving. Yes. Yang kalau kita ngomongin problem solving, teman-teman bisa coba dengan apa ya? Bahkan teman-teman bisa bikin kayak masalah fiktif tuh bisa loh Mas Iwan. Jadi setiap minggu teman-teman bikin 1 atau 2 project di mana teman-teman dengan sengaja membangun atau ngerjain satu masalah yang dicari solusinya. Jadi beneran bikin latih problem solving ya, mulai dari coba nih misalnya ya teman-teman, kita punya real problem nih di negara ini. Contoh misalnya kita punya masalah gizi buruk, kita punya masalah korupsi, kita punya masalah narkoba, kita punya masalah sampah numpuk di mana-mana di setiap kota. Nah, coba teman-teman latih kira-kira apa akar masalahnya tuh apa sih, opsi solusinya apa sih, gitu ya. Kelanjutannya cara milih solusi yang terbaik di antara opsi itu apa. Habisnya itu setelah opsinya diputusin, punya action plan apa kira-kira, itu latihan problem solving. Problem solving mulai dari critical thinking itu ya. Yes, dari critical thinking yang teman-teman punya, analisa sosial yang teman-teman miliki. Nah, itu terlatih. Jadi otak Anda itu jadi tajam terus gitu loh. Kalau udah bikin action plan kan, misalnya sampah tadi nih, apa gua bantuin unit sampah yang terdekat di lingkungan gua ya, kita coba yuk. RT RW deh. RT RW ada problem apa, misalnya penumpukan sampah atau mungkin ningkatin angka daur ulang sampah misalnya. Pemisahan sampah kering, basah gitu mana ya. Organik, mana non-organik kan gitu ya. Itu masih jadi masalah gede di negara kita. Gitu contohnya. Itu bisa gitu, dan itu dilatih terus, ditulis, dianalisa terus kayak gitu. Itu bisa dijadiin project mingguan loh. Faktanya hari ini kita juga bikin kan ya. Jadi kayak ada satu yayasan non profit yang lagi kita bangun ini untuk bikin anak-anak muda itu bisa punya jiwa untuk jadi penggerak. Kita bikin penggerak kemanusiaan kan gitu. Nah, itu yang dikerjain kayak gitu teman-teman. Jadi memang melatih critical thinkingnya mereka, analisa sosialnya mereka, membangun problem solving secara utuh, latihan. Gitu. Bedanya kita kerjain beneran projectnya. Nah, teman-teman mulai dari problem itu dulu, teman-teman coba tulis, teman-teman bisa bikin kok kasus-kasus yang memang ada di sekitar atau bahkan kasus fiktif, nggak apa-apa. Gitu. Ini lebih bermanfaat daripada kita nyinyir ya. Iya. Beda stage, beda. Jadi mengurangi nyinyir dan lebih ke membahas tentang problem solving, apa yang bisa diselesaikan. Di sekitaran dulu aja lah ya. Di sekitaran kita banyak banget kok. Yes. Nah, kalau EQ ya, kalau emotional intelligence kita, teman-teman, kecerdasan emosional kita. Dia di jalannya di tengah-tengah adanya.
Kalau emotional quotient kita gitu Heeh. ya, EQ kita, teman-teman bisa dengan misalnya praktek journaling harian. Oke. Nah, catet review hari ini apa yang disyukuri, Mhm, apa yang dikerjain, apa yang bisa diperbaiki mhm, gitu. mhm. Teman-teman bisa praktek mindfulness ini juga bisa. Banyak di Kedaman ID teman-teman udah belajar meditasi, teman-teman manfaatin. Mhm, mhm. Teman-teman bisa berlatih sesederhana duduk diam terus Mhm, sadari dengan kesadaran penuh hadir utuh mhm, gitu. Jadi sadari nafas Anda, sadari lingkungan teman-teman, sadari benda di sekitar kita, apa mhm. yang bisa kita syukurin, semua hal baik di sekitar kita disadari sehingga mindful bener-bener. Nah, kondisi mindful ini teman-teman yang bikin otak Anda tetap tajam. Oke. Yang bikin otak kita tumpul itu karena ya gitu, merasa aduh banyak banget masalahnya nggak tahu mau ngapain, tumpul Iya. jadinya. Iya, iya. Nah, mindful tuh lawannya. Jadi teman-teman bisa misalnya waktu kita ngobrol kayak gini nih, coba deh aktif mendengarkan. Yap. Active listening itu benar-benar bukan cuman yang oh ya gue denger kok lu ngomong apa Iya, gitu. iya. Tapi ya otaknya mencatat, mereview, merangkum, mencerna. Iya, semuanya dilakuin. Yes, yes, Gitu. yes, yes. Atau sekedar misalnya gue secara emosional gimana sih? Minta feedback sama teman. Yes. Gitu. Misalnya Mas Iwan ngelihat saya belakangan ini gimana sih? Ada yang perlu saya perbaikin nggak? Mhm. Apa yang bisa saya upgrade? Yes. Nah, dengerin aja dari sahabat Anda, dari teman kerja Anda Iya, misalnya iya. ya. Minta feedback jujur dari mereka. Apa yang bisa gua upgrade dari sisi emosional, Mhm, dari sisi psikologis. mhm, Wah, mhm. itu udah termasuk ngembangin skill EQ tadi. Oke. Gitu. Wah, gile. Jadi bisa kayak gitu. Oke. Tapi ini Mas, coba deh mungkin biar teman-teman juga mencernanya lebih enak, ada nggak kita kasih contoh kasus gitu? Oke. Contoh nih misalnya ya, sebut saja namanya Dina, misalnya nih. Oke. Misalnya Dina adalah seorang karyawan, let's say, Heeh. karyawan yang kena dampak PHK Yap. waktu pandemi kemarin misalnya. Oke. Dia kena PHK nih. Wah, kondisinya yang namanya kena PHK kan ya terpuruk ya kan, Yes. terus stres Mhm, kan, bingung, mhm, mungkin ya banyaklah tertekan lah seperti itu ya. mhm. Nah, dalam kondisi itu Dina, nah itu dengan berbekal learning agility yang dia punya, Yap. nah ini masuk Ya. ke contoh yang kita Ya. pakai ya. Berbekal learning agility yang dia punya, dia bisa apa ya? Dia bisa kayak ambil kursus online misalnya, kan learning agility Yap, gitu. yap, yap. Kok nggak ke kiri ya, Pak ya? Bisa kiri bisa ke kanan kita. Oh, oke. Oke. Nah, Oke. terus selain itu kita juga itu dari learning agility-nya. Yap. Terus dari problem solving-nya nih Wah. gitu. Buat Dina tadi apa gunanya misalnya. Nah, dia bisa ubah skill yang dia punya tadi, misalnya dia punya skill tertentu, mungkin skill apapun lah ya gitu, skill masak, skill ngerias, skill nyanyi, Jahit skill mungkin. jahit, skill nulis, wah semua skill gitu. Nah, ini dirubah coba skill yang kita punya jadi jasa freelance dulu aja. Oh. Gitu. Jadi kan nggak kerja nih. Iya, iya. Ya udah tawar-tawarin lah ke orang gitu Oke. kan. Skill yang kita punya apa ditawarin. Nah, itu bisa. Oke. Gitu. Ini tadi Itu berhubungan dari juga sama ini ya, Mas, apa di luar apa namanya out of the box kita tadi tuh ya. iya, di luar zona Oke, nyaman tadi karena di luar udah zona terlatih nyaman. gitu kan. Iya. Nah, itu bisa kayak gitu. Dari EQ-nya gimana misalnya? Mhm. Dina ini bisa tetap menjaga relasinya positif sama orang-orang, bisa. Terus Mhm. bangun network-nya lebih baik lagi, Asik. bisa. Terus bina hubungan, Iya. cek lagi kira-kira orang-orang yang dia kenal ada nggak channel-channel untuk mengembangkan jasa freelance-nya dia, Iya. misalnya. Kayak gitu. Jadi dari situ, daripada dia mengeluh dan bingung mau ngapain, kan berubah. Jadi bangkit, terus siapa tahu tiba-tiba dapat karir baru, entah Iya. bisnis baru, entah kerjaan baru. Jadi memang itu ya itu contoh studi kasus seorang Dina yang tadinya di PHK jadi lebih baik. Yes. Gitu. Wow, keren Jadi banget, bisa keren kayak banget, keren gitu. banget. Ya. Waduh, ini kayak puzzle komplit yang mungkin selama ini orang kan hanya melihat dari kayak motivasi gitu aja gitu loh, Mas. Jadi kayak tapi step by stepnya tidak di apa namanya dijelaskan, dipaparkan gitu. Ya. Dari karir resilience ini jadi paham bagaimana kita membangun step kalau misalkan kita apa ya tadi kan kayak contoh si Dina tadi nih. Diana nih dia dari di PHK menjadi lebih kreatif. Nah, tapi itu kan dari cerita ya. Tapi step-stepnya tadi dijelasin di atas ya.
Ya. Bagaimana bangun skillnya? Wah sih. Udah, teman-teman tinggal latih 3 skill ini dulu aja. Gitu ya, dan hadapin, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman belum kehajar krisisnya, atau memang lagi terpuruk nih, lagi ngalamin banget nih Mas, barusan di PHK, barusan nyari kerja susah gitu, atau udah stres banget sama kerjaan gue yang sekarang tapi mau keluar takut. Nah, itu bisa teman-teman jadiin solusi dengan asah 3 skill. Yes, tonton lagi videonya dari awal. Kalau misalkan penjelasan agak cepat, di pause aja. Pause mundur lagi. Tapi ini cukup apa namanya? Tertata dan terstruktur untuk dipraktekkan ya. Sangat terstruktur, bisa banget kok. Sekarang ya, tapi gini, teman-teman perlu manage ekspektasi ya. Nggak bisa teman-teman tiga-tiganya itu langsung Mas mau tak hajar hari ini. Jago minggu ini bisa nggak bisa. Teman-teman coba aja komen di bawah kolom komentar mungkin supaya jadi komitmen ya. Kira-kira skill mana yang paling pengen dirimu latih sekarang? Pilih satu dulu. Nah, coba komen di bawah mana yang mau dirimu latih dulu. Terus ada baby step-nya apa? Supaya teman-teman yang lain terinspirasi. Oke. Wah, udah mau nyampe kita. Udah mau nyampe kita. Pas banget. Oke, kalau gitu kita cukupin dulu ya. Cukupin dulu karena kita udah sampai, dan terima kasih teman-teman udah nonton sampai menit ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya yang akan jauh lebih menginspirasi teman-teman semua. Oke? Bye bye. See you teman-teman.